bagaimana kabar Bu Putri hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Oke Bu Putri, hari ini kita akan melakukan praobservasi. Jadi untuk pertama kali ini silakan Bu Putri untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Ramadhani. Saya mengajar bahasa Indonesia di SMP Negeri 47 Sijunjung. Oke Bu Putri, nah untuk praobservasi ini ada 3 pertanyaan yang akan saya berikan kepada Ibu. Yang pertama itu apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Langsung ini Bu. Tujuan pembelajaran saya di semester awal ini yaitu bagaimana peserta didik itu mampu atau menjelaskan tujuan, bagaimana peserta didik itu mampu menentukan bahan atau alat pada materi teks laporan percobaan. Nanti siswa akan melaksanakan percobaan atau praktek langsung. Lalu tujuan pembelajaran yang kedua, bagaimana peserta didik itu mampu menyampaikan isi informasi tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks laporan percobaan. Terima kasih Bu Putri. Jadi tujuan pembelajaran Ibu untuk materi ini ada 2. Yang pertama tadi apa tadi Bu Putri? Bagaimana peserta didik mampu menjelaskan tujuan, alat dan bahan dan hasil yang dicapai dari teks laporan percobaan. Oke, untuk yang kedua, area pengembangan dalam pembelajaran ini yang hendak Ibu Putri capai apa? Nah, di area pengembangan pembelajaran ini ada 2, yaitu di pengetahuan dan keterampilan. Kalau di pengetahuan itu bagaimana peserta didik ini bisa menyebutkan tujuan, bisa menyebutkan apa-apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan percobaan nantinya, serta menentukan hasil setelah mereka melakukan percobaan. Nah, kalau di keterampilan bagaimana peserta didik ini bisa mencobakan secara langsung, artinya ikut serta dalam melaksanakan praktik tentang percobaan sederhana yang mereka lakukan secara berkelompok. Oke, bagus sekali Bu Putri dari pengembangan yang sudah Ibu tuturkan tadi. Selanjutnya strategi apa yang akan atau Ibu persiapkan dalam pembelajaran nantinya? Nah, kalau untuk strategi mungkin tidak banyak ya Bu Titi. Yang pertama, siswa untuk memahami informasi itu saya akan membuat LKPD. Lalu setelah itu nantinya juga akan ada siswa bekerja secara berkelompok. Mereka akan dibagi sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu anak itu akan melaksanakan diskusi dan melakukan percobaan. Oke, jadi ada strateginya itu pemberian LKPD, pembagian kelompok, dan pembelajaran diferensiasi. Oke, bagus sekali apa yang sudah Ibu Putri sampaikan. Semoga nanti pada observasinya bisa terlaksana dengan baik ya Bu Putri. Terima kasih Bu Putri. Mungkin untuk praobservasi ini hanya itu saja yang bisa kita bicarakan pada hari ini. Saya minta maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di Bu Putri. Oke, selamat siang Bu Putri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Hormat. Baik. 3. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim.
Silai. Afwa Ramadhani. Bagaimana perasaannya hari ini, Afwa? Senang. Apa yang membuat Afwa senang hari ini? Apa yang membuat senang hari ini? Kenapa? Apa yang membuat senang? Misalnya uang jajannya berlebih diberi orang tua atau bagaimana, kan banyak alasan yang membuat kita senang. Apa contohnya? Apa? Tidak tahu? Pokoknya senang saja. Aidil. Bagaimana perasaan Aidil hari ini berdasarkan emoji? Bingung? Bagaimana perasaannya? Kalau dari wajah Aidil Ibu lihat senang hari ini. Senang hari ini. Alhamdulillah kalau senang ya. Amelia. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Tapi dari wajah Amel tidak terlihat senang, Pak Ibu. Dari wajahnya memang benar senang hari ini. Ya. Alhamdulillah kalau senang. Ini bisa dilihat dari mulai Anda bangun tidur tadi sampai detik ini, ya. Asma. Bagaimana perasaan Asma hari ini? Senang. Asifah. Bagaimana perasaannya? Biasa saja. Kalau sebelumnya senang, sekarang biasa. Apa yang menyebabkan biasa saja hari ini? Biasa aja. Fatia, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Apa yang membuat Fatia senang? Oh, bertemu lagi dengan teman-teman. Tapi di rumahku kalau malam besoknya tuh gak sabar ingin bertemu dengan teman-teman. Fatir, bagaimana perasaan Fatir hari ini? Sampai sudah biar. Perasaannya bagaimana? Senang kah, sedih atau marah? Apa dia? Tak tahu perasaan ini kah? Yang merasakan? Yang merasakan biasa saja kah atau bagaimana? Pasti. Bagaimana perasaannya hari ini? Perasaan Hasbi sendiri tidak tahu. Kalau ibu ya tidak tahu perasaan Hasbi gitu. Kalau Hasbi pasti tahu bagaimana perasaannya hari ini. Mulai dari bangun tidur tadi, misalnya wak senang dan atau kan yang bongi tadi pagi sama wak, atau dia di lanjut atau dibuat masakan kesukaan wak pagi tadi untuk sarapan. Bagaimana Hasbi? Perasaannya bagaimana? Perasaannya dia biasa. Ada yang nggak jadi Raffi Fatia, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Kamu Pak Raffi senang? Misalnya semangat aku tadi dibelikan sepatu baru. Semangat aku apa yang dibeli baru orang tua Bu, itu kan perasaan. Ya contohnya. Lila, bagaimana perasaan Lila hari ini? Senang. Alasannya? Tanpa alasan. Bisa pakai mula pen ya, Bu. Mary,
mempunyai beban di pikirannya, begitupun kalau ingin menangis. Ya, supaya kita siap untuk belajar. Sudah sarapan pagi tadi? Sudah sarapan. Kenapa Nobel? Putri Angel kenapa tidak sarapan? Sambal tak ada. Nah, kalau malam kalau Angel mau besok pagi, buat makan lain pergi ke sekolah. Ya, kalau tak sempat makan di rumah, datang pagi ke sekolah boleh jajan di sekolah. Pokoknya ada yang isi sambelnya. Itu juga persiapan anak untuk belajar supaya bisa lebih fokus dalam belajar. Jadi ketika belajar tidak ada yang minta izin, wah apa Korea bu sakit Korea nak makan bu. Tidak ada besok lagi ya. Usahakan sarapan pagi. Sudah silakan buka buku paketnya, keluarkan buku yang terkait dengan bahasa Indonesia. Kita lanjutkan pembelajaran kita. USB. Sudah dibuka? Coba buka catatannya sampai mana terakhir pembelajaran. Mana petir? Apa salah satu fungsi dan tujuan teks laporan percobaan yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu? Dan ada yang tahu? Kan di sini kita kemarin ya. Apa fungsi teks laporan percobaan? Yang pertama, siapa yang bisa? Ini kita ulas sedikit dulu pembelajaran hari Senin. Silakan siapa yang bisa? Fungsi. Silakan Laila. Mencari dan menemukan teknik atau cara baru yang belum pernah digunakan sebelum untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang informatif. Nah, bagus sekali Naila. Itu adalah fungsi yang pertama dari teks laporan percobaan, mencari atau menemukan teknik atau cara baru. Itu fungsi dari teks laporan percobaan yang pertama. Yang kedua lagi, siapa yang bisa? Yang kedua, silakan Aqua. Memberikan pertimbangan terhadap langkah yang akan diambil untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Nah, yang Melalui percobaan, permasalahan tersebut akan lebih terlihat sehingga lebih mudah untuk membuat keputusan berdasarkan fakta objektif yang telah terbukti melalui percobaan. Nah, itu fungsi yang kedua adalah memberikan pertimbangan terhadap langkah yang akan kita ambil. Itu fungsinya yang kedua. Fungsi yang ketiga, silakan Tio. Laporan percobaan dapat menambah pengetahuan mengenai suatu hal, sehingga bisa memberikan pilihan atau alternatif solusi lain yang bisa digunakan. Ya, itu adalah fungsi yang ketiga yang disebutkan tadi. Laporan percobaan itu dapat menambah pengetahuan kita, juga bisa menambah pengetahuan orang lain nanti yang membaca laporan kita. Lagi vote, baik duduknya. Apa fungsi yang keempat? Ada berapa jumlahnya fungsi teks laporan? Ada 5 yang keempat. Silakan Siva. Yang keempat. Mencari tahu mengenai perkembangan masalah tertentu yang perlu diuji labakan Diuji kembali. cobakan ya, diuji cobakan kembali. Ya. Perbaiki lagi catatannya, mungkin salah kemarin yang di papan tulis ya. Yang keempat itu mencari tahu tentang perkembangan masalah tertentu yang perlu kita uji cobakan kembali. Ya, diuji cobakan bukan diuji labakan ya. Yang terakhir fungsi teks laporan percobaan, silakan Jeffrey. Mengawasi dan memperbaiki satu hal dengan lebih efisien dan baik. Berdasarkan Hasil percobaan yang lagi-lagi memberikan. yang kelima adalah mengawasi dan memperbaiki suatu hal dengan lebih efisien. Nah, itu adalah 5 fungsi teks laporan percobaan yang sudah kita pelajari hari Senin kemarin. Sekarang kita akan melanjutkan, masih ada waktu sebelum istirahat ya, 10 menit lagi. Kita akan melanjutkan materi lanjutan tentang strukturnya lagi, struktur teks laporan percobaan.
Sudah ada nggak ibu? 10 menit lagi. Nah, struktur teks laporan percobaan, apa itu struktur? Bu, ibu. Ya, nanti ditulis. Apa itu struktur? Bagian-bagian. Bagian-bagian. Itu menurut pendapat Tio. Ada pendapat yang lain? Struktur. Pasti Anda tidak asing lagi ketika mendengar kata struktur. Tapi apa itu artinya? Ya, kalau itu struktur apa itu? Organisasi kelas. Struktur kelas. Ya, wali kelas, siapa bendahara. Nah, itu disebut dengan struktur. Kalau menurut pendapat Tio itu bagian-bagian. Kalau menurut pendapat yang lain, apa itu struktur? Struktur itu sama seperti bagian-bagian atau hal-hal yang membangun. Jadi kalau dalam teks laporan percobaan berarti apa-apa saja hal-hal yang membangun teks laporan percobaan ini. Kita akan membahasnya satu persatu. Nah, struktur teks laporan percobaan yang pertama itu adalah pernyataan umum. Ada itu buku paketnya? Halaman berapa? Halaman berapa di buku paket itu ya? Ferry, berapa bukunya? Yang halaman 20 ya. Struktur teks laporan percobaan. Yang kegiatan 1 itu pernyataan umum. Yang pertama, yang kedua itu ada uraian. Nah, ada dua di sini di papan tulis, coba perhatikan. Ada struktur teks laporan percobaan, ada struktur isi teks laporan percobaan. Ini dua hal yang berbeda ya, jangan nanti disamakan. Perbedaannya di sini. Yang satu struktur isi, yang satu struktur laporannya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu itu adalah struktur teks laporan percobaan. Ada pernyataan umum dan ada uraian. Apa itu pernyataan umum yang Anda ketahui? Pernyataan umum kalau dilihat di halaman 20 di buku paketnya. Apa itu pernyataan umum? Hal yang dibahas secara umum. Jadi pernyataan umum ini adalah hal-hal pernyataan yang dibahas atau hal-hal yang dibahas secara umum itu disebut dengan pernyataan umum. Sekarang disalin sambil mendengarkan catatannya. Yang kedua lagi, yang kedua strukturnya ada uraian. Nah, kalau uraian ini apa yang Anda bayangkan kalau mendengar kata uraian? Uraian. Apa yang Anda ketahui tentang uraian? Apa? Isi teks. Kalau uraian menurut Siva, ada pendapat yang lain? Uraian. Apa itu Nobel? Silakan sambil dicatat di catatannya masing-masing. Fatir, apa itu uraian? Kiri bukunya mana? Ya, keluarkan ini. Kalau siap untuk belajar, silakan keluarkan bukunya. Silakan pergi. Apa uraian, Tio? Uraian. Ada yang tahu uraian? Kalian tahu artinya, tapi tahu apa? Bagaimana cara menyampaikannya? Kata Rasul, tapi bagus cara mengikutnya. Sih seperti itu ya. Uraian itu adalah menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci.
diuraikan, itu maksudnya ya. Dibahas secara Nah, intinya kalau uraian ini yang dibahas secara rinci. Ini kata kunci dari uraian. Jadi kita memang menguraikan secara rinci atau secara detail. Kalau pernyataan umum kita hanya menjelaskan bagian-bagian umum saja, belum masuk pada uraiannya. Setelah pernyataan umumnya dijelaskan, baru di bawahnya dijelaskan secara rinci atau diuraikan secara detail. Itulah struktur teks laporan percobaan. Jadi ada dua struktur, yang pertama itu pernyataan umum dan yang kedua itu uraian. Baiklah, kita lanjutkan pembelajaran kita tadi. Tadi sampai mana? Struktur teks laporan percobaan. Sekarang kita lanjut pada struktur isi teks laporan percobaan. Nah, struktur isi ini juga penting dalam Anda nanti melakukan percobaan atau membuat laporannya. Jadi nanti kita untuk nilai prakteknya kita akan mengajarkan atau melakukan percobaan sederhana. Kita tidak melakukan percobaan yang ribet ya, atau yang simpel saja. Yang akan kita lakukan itu per kelompok. Nanti Anda akan dibagi secara per kelompok melakukan percobaan atau eksperimen sederhana. Untuk laporannya itu tugasnya secara pribadi, ya, melakukannya itu per kelompok. Sekarang kita lanjut dulu untuk struktur isi. Struktur isi yang pertama yang harus ada itu di laporan percobaan itu adalah judul. Judul. Apa itu judul yang Anda ketahui? Apa itu judul? Judul itu apa gunanya judul itu? Maksud judul itu diisi dengan yang akan dilakukan. Nah, ketika membuat laporan percobaan, setelah kita melakukan percobaannya ya, membuat laporannya lagi, yang harus ada pertama kali itu harus ada judul. Misalnya, mendeteksi makanan berbahaya, mendeteksi bahan berbahaya dalam makanan, itu contoh judulnya. Apa contoh judulnya lagi? Membuat toge dari kecambah. Atau apa lagi contohnya? Melihat reaksi yang terjadi pada betadine menggunakan vitamin C. Jadi yang harus ada pertama kali di laporan kita adalah judul. Judul ini adalah sebutan untuk percobaan yang akan dilakukan. Rasanya judul ini tidak akan susah ya, sesuai dengan apa percobaan yang akan dilakukan nantinya. Nah, struktur isi yang kedua itu adalah tujuan. Jadi harus ada tujuan kita dalam melakukan percobaan itu adalah untuk menyebutkan hal yang ingin dicapai. Apa tujuan kita? Yang disebut dengan tujuan hal yang ingin dicapai dalam melakukan percobaan. Jadi harus ada tujuan ini di dalam laporan Anda nantinya. Yang ketiga, setelah judul, tujuan, yang ketiga itu ada alat dan bahan. Sebelumnya di kelas 7 Anda pernah melaksanakan praktek teks prosedur. Pakai alat dan bahan kalau teks prosedur?
Yo. Ya, contoh membuat mie instan apa saja bahannya? Mie, air, panci masuk bahan atau alat? Alat. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Antara alat dan bahan itu merupakan dua hal yang berbeda, jangan disamakan. Bahan apa tadi? Mie, air, apa lagi? Telur, bawang, cabai, garam misalnya kalau ingin menambahkan garam Iya. itu disebut dengan bahan. Kalau alat contohnya panci, mangkuk, sendok, piring, garpu. Nah, itu disebut dengan alat. Jadi bisa Anda membedakan antara alat dan bahan? Bisa membedakannya? Jadi ketika nanti ada soal keluar di ujian atau UH nantinya Anda harus bisa membedakan antara alat dan bahan. Ya kadang di samponnya ada kalian yang alat bahan itu samponnya, padahal itu dua hal yang berbeda. Alat dan bahan itu juga harus ada di teks laporan percobaan. Menyebutkan alat dan bahan secara rinci. Bahan itu merupakan barang. Mana masuk? Ya. Selanjutnya lagi yang keempat ini sudah bisa dihapus. Sudah ini Bu. Kapan? Apalagi struktur isi yang harus ada yang keempat. Langkah. Bagus. Langkah. Kalau dalam membuat mie rebus, apa langkah pertama? Tes prosedur. Langkah pertama membuat mie rebus. Panaskan air di panci hingga mendidih. Yang kedua, masukkan mie ke dalam panci beserta bumbunya. Setelah itu tambahkan telur. Apa lagi? Beri sedikit garam. Bawangnya tuh dia harusnya bawangnya. Jadi langkah-langkah ini adalah apa yang akan kita laksanakan mulai dari awal sampai akhir kegiatan. Instruksinya. Nah, kalau langkah-langkah ini adalah urutan prosesnya. Urutan proses yang dilakukan dari awal sampai akhir. Boleh terbalik-balik? Kalau untuk langkah-langkah? Bolehkah terbalik? Tidak. Jadi harus dicatat nanti ketika Anda melakukan percobaan. Catat dulu langkah pertama apa? Dicatat di bukunya.
Langkah kedua apa? Supaya nggak lupa apa urutannya. Ya, harus sesuai urutan. Tidak boleh urutan kelima diletakkan ke pertama, akan jadi nanti percobaan kita. Ya, harus sesuai urutan dari awal sampai akhir yang akan kita lakukan. Apa langkah? Apa lagi? Simpulan. Ada berapa lain setelah langkah-langkah? Setelah kita melakukan proses itu dari awal sampai akhir, apa yang kita dapatkan? Penyajian. Penyajian kah? Kalau di teks prosedur ya penyajian ya. Kalau di teks laporan percobaan ada hasil yang didapatkan. Berarti setelah langkah-langkah, struktur isi yang kelima adalah hasil. Kan kita melakukan percobaan dari langkah-langkah dari awal sampai akhir. Setelah kita lakukan dari awal sampai akhir, baru kita dapatkan hasil dari percobaan tersebut. Nah, hasil ini adalah hal-hal yang ditemukan dalam suatu percobaan. Perlu dicatat hasil ini di buku Anda? Perlukah dicatat? Yo. Ya, sangat perlu karena ini landasan kita untuk membuat laporan nantinya. Apa hasil yang didapat dari percobaan yang sudah dilakukan? Yang terakhir adalah simpulan. Bagus sekali. Kalian belajar kita tahu. Setelah hasil kita dapatkan, kita baru bisa menyimpulkan apa kesimpulan dari kegiatan kita mulai dari awal sampai akhir. Nah, rangkuman mengenai percobaan. Sudah selesai? Sekarang kita lanjutkan. Anda silakan duduk berkelompok, itu satu kelompok 3 orang. Silakan duduk berkelompok tanpa suara, langsung saja angkat mejanya 3 orang. Kita akan mengerjakan LKPD secara berkelompok. Jadi langsung saja nanti ditulis nama Anda itu di atas LKPD ini, ya, nama anggota kelompoknya. Anda boleh berdiskusi dengan anggota kelompok masing-masing, terutama dari kelompok lain. Sekarang Anda sudah duduk berkelompok, sudah dengan kelompok masing-masing yang Anda pilih. Kita akan mengerjakan LKPD ini. Silakan ditulis namanya, nama kelompok di atas dan kelas. Nama saja biasa ditulis kelompok berapanya, nama anggota kelompok saja. Kan Anda boleh berdiskusi
Buka kopinya. Jadi di mana tadi jawabannya? Nah, di mana jawab? Nah, ya. Iya betul. Benar kalau mana benar yang nomor 1 berarti jawabannya benar langsung ditulis di kertas. Kalau jawabannya salah yang kelompok ini berarti tulis salah. Iya. Jadi langsung benar langsung salah. SJB beda bu. Mulai. Jadi syarat yang pertama itu harus dibaca teksnya terlebih dahulu untuk bisa menjawab 10 pertanyaan. Yang disampaikan Kalau ragu diskusikan dengan teman Anda ya. Tidak tanya bukan teman. tidak berdasar Ada juga. Tapi berhati ya. Tidak berdasar. Ibu pun Ibu, aduh, kelompok Tio sudah. A, Susko A. kok ala B Sira Sira Lagi. Asik itu beles kok. Itu beles. Ngan BS gini. Saja dulu pernah mengingat waktu kita tinggal sedikit lagi. Kelompok siapa yang bisa tampil menyampaikan hasil berbeda? Kelompok siapa? Kami Bu. Silakan. Kelompok Siva. Kelompok Siva. Silakan maju terangkan. Saya boleh. Ya kami Yang lain, kelompok yang lain nanti menyimak apa yang disampaikan. Kalau seandainya berbeda dengan jawaban Anda, silakan silakan perbedaannya. Oi rakip. Oi. banyak benar orang tuh salah banyak ada Jelasin. kamera apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, kami akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Langsung saja katakan. Teks tersebut menjelaskan bahan makanan berbahaya di sekitar kita. Benar. Nah, menurut kelompok Salah. jawabannya benar. Tadi yang menjelaskan makanan berbahaya di sekitar kita. Ada yang berbeda jawabannya? Ada yang menjawab salah? Ada. Jawaban yang betul itu adalah benar. Silakan langsung dicetis bagi kelompok lain. Ada yang jangan diganti-ganti ya. Lanjut lagi nomor 2. Nomor 2, makanan yang dipalsukan antara lain beras yang kita makan. Salah. Menurut kelompok Siva, nomor 2 itu adalah makanan yang dipalsukan antara lain beras yang kita makan itu benar. Ada pendapat kelompok lain yang berbeda? Kelompok Naila kenapa menjawab salah? Sampaikan. Karena ada kelompok lain yang berbeda pendapatnya dengan kelompok Anda. Benar. Makanan yang dipalsukan antara lain beras yang kita makan. Apa alasannya Anda yang benar? Kelompok Naila, apa alasannya Anda menjawab salah? Kurang memahami teks. Apa jawabannya tadi? Benar. Jawaban yang betul itu adalah benar. Makanan yang dipalsukan antara lain beras yang kita makan. Ada di teks
Iya? Jawabannya? Salah. Jawaban yang betul itu adalah Benar. maksudnya ya, kalimat ini tidak tertulis secara tidak dituliskan langsung di dalam teks yang dituliskan bukan dari teks yang ada itu. Benar. 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 Kelompok Ella benar. Benar. Kelompok Benar. yang betul adalah benar. Nah, itu pengajaran KPD kelompok Anda. Satu kelompok itu sudah membahas tentang KPD yang sudah didiskusikan tadi. Ada yang betul 10? 10? Tidak? 8? Kalau satu kelompok 7? Dua kelompok, tapi jujur ya, tidak diganti-ganti. Nah, itu pembahasan mengenai makanan berbahaya yang ada pada bahan makanan yang ada pada apa judulnya? Mendeteksi makanan palsu di sekitar kita. Apa bahan makanan yang bisa dipalsukan. Nah, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita, apa ya, Ibu ingin meminta pendapat Anda, apa yang Anda dapatkan di 2 jam pembelajaran kita hari ini? Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Bagaimana cara mendeteksi makanan palsu? Apa lagi yang didapatkan? Mengetahui apa saja makanan yang bisa dipalsukan. Ya, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Kita lanjutkan di hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan Bu Putri hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu Putri. Baiklah Bu Putri, di percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan tersebut. Untuk pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana perasaan Ibu Putri terkait dengan perjalanan observasi tersebut. Baik Bu, dengan adanya observasi ini yang sudah saya lakukan di kelas, saya merasa senang karena dengan observasi ini saya bisa mengevaluasi pembelajaran yang sudah saya berikan kepada peserta didik, sehingga untuk kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Jika ada kendala atau masalah-masalah akan diperbaiki lagi ke depannya. Ibu Putri senang observasi. Oke Bu Putri, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang dilakukan di dalam kelas, kemudian tahapan atau langkah pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Area pengembangan yang saya lakukan kemarin saat observasi di kelas yaitu berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan, 2 poin itu. Nah, kalau di pengetahuan dalam konteks teks laporan percobaan yang sudah saya lakukan kemarin ya Bu, kalau dalam pengetahuan itu bagaimana siswa itu bisa mengetahui apa saja tujuan yang didapat, bagaimana siswa itu bisa menyebutkan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam konteks teks laporan percobaan, dan bagaimana hasil. Nah, kalau dalam konteks keterampilannya, bagaimana saat siswa langsung mencobakan praktek langsung mencobakan percobaan sederhana yang akan dilakukannya. Nah, tahapan langkah yang saya lakukan kemarin yaitu yang pertama saya memberikan LKPD kepada siswa dibagi per kelompok. Nah, siswa dibagi per kelompok itu sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Jadi bukan saya membaginya Bu, mereka sendiri memilih kelompoknya. Nah, dengan mereka memilih kelompok sendiri berarti itu saya sudah menerapkan diferensiasi proses. Jadi Bu Putri area pengembangannya yaitu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan, dan di sini Bu Putri juga sudah menerapkan diferensiasi dalam pembelajaran Bu Putri. Bagus sekali Bu Putri,
menurut Ibu, apakah area pengembangan yang Ibu lakukan ini sudah berhasil atau belum? Kalau berhasil mungkin belum maksimal ya Bu, belum maksimal saya lakukan kemarin. Di sini masih ada kekurangan yang harus saya perbaiki ke depannya. Menurut Ibu, apakah kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi? Kekurangan yang dialami yaitu masih belum terlaksananya keseluruhan pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi produk. Yang berjalan kemarin baru diferensiasi proses yang saya lakukan. Sedangkan diferensiasi konten dan produk belum terlaksana. Kendala yang saya alami yaitu saya belum bisa memberikan media pembelajaran secara maksimal. Saya belum bisa memenuhi kebutuhan dan minat, belum bisa menggali terlalu dalam kebutuhan dan minat belajar siswa. Jadi Bu Putri belum menerapkan semua diferensiasi yang ada di pembelajaran dan kemudian Bu Putri juga belum bisa mengenali dan minat murid gitu ya Bu Putri. Nah, dengan adanya kekurangan dan kendala yang Ibu alami, apa langkah ke depan yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi kekurangan tersebut? Untuk kedepannya, insya Allah saya akan lebih memahami keinginan dan kebutuhan belajar murid, akan lebih maksimal lagi bagaimana pembelajaran berdiferensiasi itu di kelas. Dan juga saya akan lebih membiasakan bagaimana budaya positif selalu saya terapkan di kelas. Itu yang masih belum maksimal kemarin. Lalu pembelajaran sosial emosional KSE seharusnya diterapkan di awal pembelajaran. Jadi Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional dan juga menerapkan budaya positif dalam pembelajaran. Nah, kira-kira kapan Ibu Secepatnya Bu, dalam semester ini dan pembelajaran berikutnya Pak memberikan kelas dan insya Allah saya akan menerapkan. bagus sekali Bu Putri, apa yang sudah Ibu rencanakan. Nah, semoga untuk kedepannya Ibu bisa merealisasikan apa yang sudah Ibu rencanakan tersebut dan pembelajaran berpihak pada murid itu bisa terlaksana di mana di sekolah ini. Terima kasih Bu Putri. Mungkin untuk percakapan pasca observasi kita kali ini sampai di sini. Saya minta maaf segala kekurangan saat minta keterangan dari Ibu. Semoga kedepannya kita bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih Bu Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.